Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, saya Robi Arfiansyah Hendradaya akan mengerjakan UTS metode penelitian. Soal yang pertama yaitu Reflective Writing metode penelitian. Pendahuluan. Selama mengikuti perkuliahan metode penelitian, saya menyadari bahwa penelitian bukan hanya sekedar proses mengumpulkan data, melainkan rangkaian kegiatan ilmiah yang menuntut ketelitian, sistematika, dan sikap kritis. Setiap topik yang dipelajari saling terhubung dan membentuk rangka berpikir ilmiah yang semakin komprehensif. Melalui tulisan reflektif ini, saya menguraikan pemahaman, pengalaman belajar, serta nilai-nilai penting yang saya peroleh, khususnya terkait lima topik utama. Yang pertama, reference manager. Yang kedua, konsep dan kaidah penelitian. Ketiga, formulasi masalah penelitian. Keempat, literatur review. Dan yang kelima, variabel penelitian dan definisi operasional. Lalu, isi refleksi. Ada 5 poin. Poin yang pertama, reference manager. Mengubah cara saya mengelola citasi. Sebelum mengikuti perkuliahan, saya biasanya membuat citasi secara manual. Metode tersebut tidak hanya memerlukan waktu, tetapi juga rentan menimbulkan kesalahan format citasi. Setelah mempelajari penggunaan reference manager seperti Mendeley dan Zotero, saya memahami bahwa pertama, pengelolaan referensi dapat dilakukan secara otomatis, cepat, dan lebih akurat. Kedua, citasi dapat dimasukkan langsung ke dalam dokumen tanpa penyesuaian manual. Tiga, daftar pustaka tersusun rapi dan konsisten sesuai gaya penulisan tertentu. Pengalaman ini menyadarkan saya bahwa keterampilan teknis dalam mengelola referensi merupakan bagian penting dari proses penelitian. Penggunaan sistem manajemen referensi yang baik juga berperan dalam menjaga integritas akademik dan mempermudah penyusunan karya tulis secara keseluruhan. Poin yang kedua, konsep dan kaidah penelitian. Fondasi untuk berpikir ilmiah. Yaitu saya memahami bahwa suatu penelitian harus berlandaskan kaidah ilmiah yang bersifat rasional, empiris, sistematis, dan objektif. Kaidah-kaidah ini menjadi acuan agar penelitian tidak sekedar berbentuk pendapat pribadi, melainkan memiliki dasar analitis yang dapat dipertanggungjawabkan. Beberapa refleksi penting yang saya peroleh antara lain: 1. Penelitian harus dibangun dengan argumentasi ilmiah, bukan berdasarkan asumsi semata. 2. Kaidah ilmiah melatih peneliti untuk disiplin dalam mengamati dan mengidentifikasi suatu fenomena secara tepat. 3. Setiap penelitian idealnya dapat diuji ulang sehingga keabsahannya dapat dibuktikan. Pemahaman ini memperkuat pandangan saya bahwa penelitian merupakan proses berpikir yang logis, sistematis, dan harus ditopang oleh metodologi yang benar. Poin yang ketiga, formulating research problem. Merumuskan masalah penelitian merupakan bagian yang cukup menantang. Saya menyadari bahwa penyusunan masalah tidak hanya sekedar menyusun sebuah pertanyaan, tetapi membutuhkan 1. Pengamatan mendalam terhadap fenomena. 2. Pemahaman teoritis yang memadai. 3. Analisis terhadap kesenjangan penelitian. Keempat, kepekaan terhadap isu aktual serta tingkat urgensinya. Dari materi yang dipelajari, saya memperoleh pemahaman bahwa masalah penelitian yang baik harus dirumuskan secara jelas, spesifik, layak diteliti, dan memiliki nilai kontribusi. Rumusan masalah berfungsi sebagai penentu arah metode dan jenis data yang diperlukan. Rumusan masalah juga merupakan penunjuk arah bagi keseluruhan proses penelitian. Hal ini membuat saya menyadari bahwa keberhasilan penelitian sangat dipengaruhi oleh ketepatan dalam merumuskan masalah sejak awal. Yang keempat, literatur review. Kajian pustaka tidak sekedar berisi rangkuman teori, tetapi merupakan suatu proses ilmiah yang bertujuan untuk 1. Menyintesis temuan-temuan penelitian sebelumnya. 2. Mengidentifikasi kesenjangan penelitian. 3. Menentukan posisi penelitian kita di dalam perkembangan ilmu. 4. Mengarahkan pemilihan metode dan pendekatan penelitian yang tepat. Saya memahami bahwa literatur review yang baik harus bersifat argumentatif, bukan hanya deskriptif. Dari pembelajaran,
saya dapat membedakan secara lebih jelas di antaranya. Yang pertama, narrative review yang bersifat deskriptif dan lebih fleksibel. 2. Systematic review yang mengikuti prosedur pencarian serta seleksi literatur yang ketat. 3. Bibliometric analysis yang menggunakan data sitasi dan pemetaan ilmiah untuk menggambarkan perkembangan suatu bidang. Kajian pustaka juga membuat saya menyadari bahwa penelitian tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari dialog ilmiah yang terus berkembang. Dan yang poin terakhir yaitu variabel penelitian dan definisi operasional. Materi ini sangat penting karena mengajarkan saya bagaimana mengonversi konsep-konsep teoritis menjadi indikator penelitian yang dapat diukur secara jelas. Melalui pembelajaran tersebut, saya memperoleh sejumlah pemahaman kunci. Yang pertama, variabel penelitian diklasifikasikan ke dalam variabel independen, dependen, moderator, dan kontrol. Kedua, setiap variabel harus diberikan definisi operasional agar dapat diukur secara konsisten. 3. Definisi operasional variabel berfungsi memastikan pengukuran yang terstandar, valid, dan reliable. Keempat, pemilihan skala data nominal, ordinal, interval, atau rasio akan menentukan teknik analis yang dapat digunakan. Pemahaman ini menegaskan bahwa variabel penelitian harus dirancang sejak tahap awal karena menjadi fondasi penting dalam menyusun penelitian yang sistematis dan terstruktur. Refleksi diri ada 4 poin. Yang pertama, dari kebingungan menuju pemahaman yang lebih sistematis. Saya menyadari bahwa seluruh materi yang dipelajari saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang utuh. Reference Manager membantu mengatur sumber literatur secara rapi. Konsep serta kaidah penelitian menjadi dasar pijakan. Perumusan masalah memberi arahan. Literatur review memberikan gambaran konteks, sedangkan variabel dan definisi operasional membuat konsep penelitian dapat diukur secara jelas. Semua elemen tersebut membangun suatu alur penelitian yang terpadu. Poin yang kedua, peningkatan kemampuan analitis dan pemikiran kritis. Saya kini membaca artikel ilmiah dengan lebih kritis, tidak hanya fokus pada hasil, tetapi juga pada bagaimana penelitian merumuskan masalah, membangun kerangka teori, serta mengoperasionalkan variabel. Poin yang ketiga, kesadaran akan pentingnya ketelitian dalam proses penelitian. Perkuliahan ini menegaskan bahwa penelitian menuntut ketelitian tinggi. Kesalahan kecil dalam citasi, penyusunan variabel, maupun perumusan masalah dapat memengaruhi keseluruhan kualitas penelitian. Dan poin yang terakhir, menemukan bahwa penelitian dapat menjadi kegiatan yang menyenangkan. Memahami alur penelitian secara menyeluruh membuat kegiatan penelitian terasa lebih menarik. Prosesnya membuka ruang untuk berpikir, mengeksplorasi, dan menemukan pemahaman baru. Dan yang terakhir, kesimpulan. Melalui perkuliahan metode penelitian, saya memperoleh pemahaman bahwa pertama, penelitian adalah proses ilmiah yang harus sistematis. 2. Sistem tahap penelitian memiliki fungsi penting dan saling berkaitan. 3. Keterampilan teknis seperti penggunaan reference manager sangat membantu. 4. Rumusan masalah dan literatur review adalah inti dari penelitian yang berkualitas. Dan yang terakhir, variabel dan definisi operasional memastikan penelitian dapat diukur dan diuji. Dengan pemahaman ini, saya merasa lebih siap untuk merancang dan melaksanakan penelitian ilmiah secara lebih terarah, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan soal yang nomor 2 yaitu proposal penelitian. Latar belakang. Sungai merupakan salah satu aliran terbentuk secara alami di permukaan bumi, mengalir dari hulu hingga ke hilir, dan juga salah satu sumber kehidupan bagi manusia di muka bumi. Salah satu masalah yang sering terjadi di sungai ialah banjir. Banjir merupakan bencana alam yang paling sering terjadi di Indonesia. Secara sederhana, banjir dapat didefinisikan sebagai luapan air dalam jumlah besar. Kedatangan banjir dapat diprediksi dengan memperlihatkan curah hujan dan aliran air. Namun, kedatangan banjir dapat
datang tiba-tiba akibat dari angin badai atau kebocoran tanggul biasa disebut banjir bandang. Penyebab banjir mencakup curah hujan yang tinggi, permukaan tanah lebih rendah dibandingkan muka air sungai atau laut. Wilayah terletak pada suatu cekungan yang dikelilingi perbukitan dengan sedikit resapan air. Agar penanggulangan banjir dapat dilakukan secara efektif, maka setiap kondisi banjir di sepanjang aliran sungai harus dipelajari secara seksama sehingga penanggulangannya dapat dimaksimalkan. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah berapakah debit air Sungai Cimoyan ketika terjadi banjir kala ulang 25, 50, dan 100 tahunan. Pada perhitungan debit banjir rencana menggunakan HSS Sander. Pada perhitungan debit dengan metode Sander, langkah pertama yang dilakukan adalah mencari nilai luas dan panjang sungai. Sebagai parameter tambahan ialah panjang sungai dari outlet sungai sampai titik berat yang diperhitungkan. Panjang sungai pada Sungai Cimoyan Serang, Banten sebagai berikut. Semua perhitungan yang telah dilakukan pada seluruh kala ulang debit rencana 25, 50, dan 100 tahunan. Setelah didapatkan nilai total, maka setiap tahun dibuat rekapannya dan dibuat grafik debitnya. Seperti terlihat pada grafik tersebut menunjukkan hubungan antara besaran debit dengan lama waktu debit, menunjukkan titik nol. Garis lengkung mengartikan posisi waktu puncak debit hingga debit banjir berakhir atau keadaan surut. Setelah didapatkan bahwa debit air puncak untuk 25 tahun yaitu 398,75 meter kubik per detik. Untuk 50 tahun yaitu 444,47 meter kubik. Dan untuk 100 tahun yaitu 484,61 meter kubik yang terjadi setelah mencapai debit air puncak air debit pun perlahan menurun sehingga berjalannya waktu. Lalu tujuan penelitian ini Adapun tujuan penelitian ini adalah yang pertama, mengetahui debit banjir yang terjadi ketika banjir 25, 50, dan 100 tahunan. 2. Mengetahui pemodelan debit banjir dengan kala ulang 25, 50, dan 100 tahunan. Lalu, batasan penelitian. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Lokasi penelitian ini dilakukan di Sungai Cimoyan. Lalu tinjauan pustaka. Memuat uraian sistematis tentang teori-teori dan hasil-hasil penelitian yang didapatkan dari literatur sebelumnya yang relevan dan dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Kajian pustaka ini berisi teori-teori yang diperoleh dari buku-buku teks atau dari laporan penelitian sebelumnya, yang diperoleh dari jurnal, skripsi, tesis, dan bentuk laporan lainnya. Landasan teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis, artinya mendudukkan masalah penelitian yang telah dirumuskan dalam kerangka teoritis relevan yang mampu menjelaskan masalah tersebut. Lalu, variabel penelitian. Menurut Muhammad Zulkifli Syukur, mengungkapkan bahwa variabel penelitian adalah konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai atau mempunyai nilai yang bervariasi, yakni suatu sifat, karakteristik, atau fenomena yang dapat menunjukkan sesuatu untuk dapat diamati dan diukur yang nilainya berbeda-beda atau bervariasi. Sekian dari saya, Robi Irfian Syamhendrajaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.